Halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Dan pertemuan yang sangat menarik yang akan kita ulas hari ini, bagaimana permainan Maxime Vagellagraph menghadapi Ali Reza Virauja pada Global Chess League. Dan mari langsung kita simak bagaimana permainannya berlangsung. Maxime Vagellagraph putih mengawali langkah dengan pion K4 dan direspon oleh pertahanan terbaik yang biasa dimainkan Ali Reza C5, pertahanan Sisilia. Kuda ke F3, D6, D4 mencoba menawarkan pertukaran terjadi kuda ke F6, kuda ke C3, dan A6 sehingga di papan variasi populer dipilih variasi Nadov pada pertahanan Sisilia. Gajah ke C4 langsung memantau diagonal, memantau juga pion F7 ke depan. Pion ke E6 direspon, selain mencegah gajah tentunya membuka ruang bagi gajah hitam. Gajah ke E3, lalu pion ke B5 menaikkan gajah. Gajah mundur ke B3, dan saat ini teman-teman ketika juga pion melaju adalah pilihan, berpindah tentunya kuda, maka bisa diterima pion sentral. Tetapi gajah ke E7 lebih dipilih oleh Ali Reza mempersiapkan rokade ke depan. A3 membuka ruang bagi gajah, juga mencegah tentunya pion melaju ke petak P4. Rokade pengamanan fokus rencana, dan Menteri ke E2 punya fleksibilitas rokade sayap raja atau rokade sayap menteri. Gajah ke B7 Fianchetto memantau juga pion sentral, dan F3 dimainkan oleh Maxime Vagellagraph mempersolid pion satu sama lain. Kuda ke C6 dilanjutkan menawarkan kuda, dan betul saja teman-teman, disepakati bermain agresif rokade berseberangan sayap menteri saat ini rokade panjang, waktu yang sama menambah support terhadap kuda, dan ini yang dimainkan oleh Maxime Vagellagraph. Kuda ke A5 menekan gajah, Raja ke B1 tentunya langkah penting ketika juga memainkan rokade sayap menteri, benteng ke C8 saat ini, dan menteri ke E1 dimainkan, juga secara tidak langsung ke depan menekan kuda. Walaupun teman-teman di dalam pos ini ada sebuah opsi yang bisa dimainkan oleh putih jika menemukan kuda menerima pion sentral. Terlihat juga mengorbankan teman-teman. Apa idenya di sini mengancam menteri dan benteng? Diterima idenya, maka gajah menerima pion skak waktu yang sama mengancam benteng, dan di sini pun bahwa kualitas ke depan dari putih sedikit lebih baik. Kita kembali teman-teman di dalam pos ini dipilih tentunya dengan menteri ke E1 secara tidak langsung ke depan menekan kuda, maka kuda ke D7 berlanjut H4 langsung menekan ke depan dari file H. Kuda ditempatkan ke sentral saat ini manuver sebelumnya. H5 fokus rencana. Kuda ke C4 menekan gajah. Gajah mundur ke C1 dan gajah ke F6 menekan kuda. Berlanjut G4 saat ini kita lihat lagi-lagi membongkar ke depan dari file G dan H. Intinya membongkar dari sayap menteri ini teman-teman menuju juga ke raja. Menteri ke B6 dimainkan menekan kuda dua kali. Kuda ke E2 mempersolid kuda satu sama lain. D5 saat ini, maka pion ke G5 menekan gajah. Gajah mundur ke E7, pion menerima pion, gajah menerima, dan kuda ke F4 menekan gajah. Gajah kembali ke B7, G6 saat ini lagi-lagi membongkar teman-teman. Di sini gajah ke F6 dimainkan, tetapi juga langsung pion juga menerima pion tempo skak. Sebelumnya teman-teman di dalam posisi ini apa yang bisa dimainkan? H6 adalah pilihan terbaik. Dengan ide diterima pion ini skak, benteng menerima, kuda menerima pion, maka gajah ke F6 dan ini pun ke depan akan sebanding. Akan tetapi ketika dimainkan oleh hitam yaitu dengan gajah ke F6, apa yang seharusnya dimainkan putih? Di sini kuda bisa lagi-lagi menerima pion teman-teman, membawa ke depan benteng. Idenya diterima pengorbanan ini, maka pion baru menerima pion tempo skak. Raja menerima H6 saat ini kita lihat bagaimana dibongkar semuanya teman-teman. Misalkan pion diterima membuka juga baris ke-7 benteng ke D7 skak. Raja berpindah, menteri ikut membantu tempo skak. Gajah menutup, tentunya benteng bisa langsung menerima pion. Ancaman juga ke depan, skakmat beberapa langkah ke depan. Dan kita kembali teman-teman, tetapi langsung direspon juga oleh Maxime Vagellagraph, pion menerima pion tempo skak. Benteng menerima, kuda juga saat ini menerima pion. Langkah benteng untuk mengapin adalah pilihan, tetapi dimainkan benteng satu lagi teman-teman. Maka menteri ke G3 menghindari ancaman juga terhadap pion ke depan. Benteng juga menerima kuda, pertukaran kuda menerima, menteri juga langsung saat ini menerima. Kita lihat persaingan dua kuda dengan benteng ke depan yang coba dimainkan. Benteng ke E1 menekan menteri, menteri ke C8, lagi-lagi menerima kuda adalah pilihan, tetapi gajah ke A2 mempertahankan diagonal ini.
H6 dimainkan menghentikan pion, dan benteng ke D3 teman-teman melindungi baris ketiga. Mengapa ini sangat penting? Karena apabila misalkan langsung gajah langsung menerima pion karena juga diberikan misalkan di pin, masalahnya di sini juga dapat menerima pion teman-teman. Waktu yang sama juga menekan. Oke, oleh sebab itulah di sini benteng ke D3, maka dilanjutkan dengan kuda ke C6 dan F4 dimainkan. Sebelumnya teman-teman, memang di sini juga waktu sudah mulai krisis bahwa gajah menerima pion sudah bisa. Dengan ide gajah menerima pion, bedanya teman-teman, gajah dapat menerima kuda, pertukaran benteng ke E3 saat ini. Kita lihat bagaimana ancaman skak ke depan mengancam menteri, waktu yang sama gajah masih terancam. Gajah misalkan langsung menghalangi sekaligus menyelamatkan diri, F4 bisa dimainkan. Oke, di sini menteri juga wajib melangkah karena apabila misalkan diterima pengorbanan juga mengancam menteri. Masalahnya di sini melakukan skak terlebih dahulu teman-teman, maka menteri juga ikut membantu ke G6 dan ini pun skakmat. Kita kembali teman-teman, F4 dipilih saat ini, maka kuda ke E7 manuver ke depan. Lagi-lagi mengusir kuda adalah pilihan, tetapi benteng ke D1 dimainkan untuk juga menekan ke depan. Maka menteri ke F5 mengepin juga ke depan teman-teman. Kita akan melihat bagaimana kombinasi juga saat ini, gajah juga sangat berbahaya ke depan. Gajah ikut membantu, dilakukan skak, raja ke H7, benteng ke B8 saat ini dengan ide ke depan, membawa benteng di baris ke-8 mendukung ancaman skakmat, karena pion ini cukup kuat menjaga peta penting G6, maka gajah ke4 fokus rencana counter attack dari Ali Reja dan gajah ke B3. Sebelumnya teman-teman, apapun dibuat serba salah, misalkan fokus rencana ke D8, ancaman skakmat satu langkah, maka G6 bisa dimainkan. Dengan ide pertukaran kuda dibuat menerima mencegah juga benteng melakukan skak, membuka juga gajah teman-teman. Ini pun tetap dimiliki oleh hitam keunggulan. Kita kembali. Gajah ke B3 masih dicoba mensupport pion. Kuda ke C6 saat ini, selain menekan benteng, mencegah juga untuk menempati petak D8. Maka berlanjut benteng ke E8, kuda ke D4 saat ini menekan gajah, menekan pion. Raja ke A2 menghindari, maka langsung pertukaran simplifikasi, kuda menerima gajah, pion menerima, membuka diagonal, gajah melakukan skak. Raja ke A1, apa yang dimainkan teman-teman, kuda terancam, maka kuda menerima pion A3. Kita ingat bahwa pion B2 sedang dipin. Menteri ke F3 masih dicoba, mungkin ke depan counter attack, membawa juga ke baris ke-8 mendukung benteng melakukan skakmat. B4 dimainkan. Kita akan melihat ide brilian ini teman-teman, selain mensupport, membuka juga ke depan file bagi menteri. Di sini benteng ke D2 masih dicoba. Karena seperti ini, apabila misalkan dimainkan menteri ke A8, apa idenya teman-teman? Kuda akan melakukan skak, mengorbankan gajah, idenya kuda akan kembali. Di sini double skak, raja berpindah, maka menteri ke B1 adalah skakmat. Tujuan pion juga teman-teman untuk mendukung kuda. Oke, dan kita kembali masih dicoba tentunya saat ini. Benteng ke D2 mencegah ke depan kuda melakukan skak. Masalahnya teman-teman, setelah dimainkan, kuda langsung ke C2 skak, benteng menerima, dan gajah menerima benteng. Di sini juga putih menyerah. Mengapa demikian teman-teman? Karena apabila tentunya dilanjutkan menteri ke A8, inilah dibuka baris ke-5 bahwa menteri ke A5 adalah skakmat. Luar biasa teman-teman, bagaimana juga serangan balik yang ditunjukkan oleh Ali Reja Firouzja mengalahkan Maxim Vagellagraph dengan akurasi sebagai berikut. Ulasan permainan dari komputer menunjukkan bahwa tingkat akurasi dari Maxim Vagellagraph 75,1% dan Ali Reja Firouzja 81,4%. Demikianlah ulasan catur menarik hari ini. Jika suka, jangan ragu pencet like teman-teman, yang membuat kami semakin bersemangat lagi di dalam mengupdate konten catur menarik lainnya. Catur Yes Indonesia Jaya, keep sharing and keep loving. Bye-bye.